Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan dan menganugerahkan kepada kami hari ini kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan berjumpa secara pribadi dengan Putra-Mu Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Semoga dengan merenungkan sabdanya dan belajar dari pengalaman para murid akan Kristus yang bangkit ini, kami pun menjadi lebih terbuka untuk bisa melihat dan mengalami Dia di dalam keseharian hidup kami. Demi Yesus Kristus itu juga Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dibanding murid-murid yang lain, Maria mungkin belum lama menjadi orang yang dekat dengan Tuhan untuk melayani Dia. Meski demikian, pengalaman bagaimana ia diubah dan diangkat dari lumpur dosa telah menumbuhkan rasa cinta yang mendalam serta membekas di hatinya. Pengalaman itulah yang memberanikan Maria berjalan di jalan salib Tuhan sampai ke puncak Kalvari. Pengalaman itu juga yang mendorong Maria untuk bangun di pagi subuh dan berziarah ke makam Tuhan. Ya, sebuah pengalaman perjumpaan yang membekas tak terlupakan. Untuk orang yang mengubah hidupnya demikian, tidaklah mengherankan jika Maria menangis dan merasakan kehilangan yang sangat besar.
dan hanya dengan air mata ia bisa membuktikan dirinya setia dan percaya, meski semua orang lain sudah kehilangan kepercayaannya. Selain sebagai ungkapan kesetiaan, tangisan Maria bagi saya juga merupakan ungkapan ketidakberdayaan. Ia menangis dalam ketidakberdayaan seorang wanita yang terbatas dan dibatasi ruangnya seturut kultur saat itu. Apalah daya seorang seperti Maria Magdalena menghadapi peristiwa dan kekuatan di luar dirinya yang begitu besar. Hanya dengan air mata ia bisa membahasakan gejolak kemarahannya dan juga penyesalannya yang berkecamuk kuat di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, air mata kesetiaan yang tersobek dan ketakberdayaan insani ini ternyata membuat Maria tidak mampu mengenal Tuhan. Bahkan ketika Tuhan datang menyapa, ia menemukan alasan sekaligus tempat untuk mengungkapkan kekecewaannya. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil dia. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman Maria Magdalena ini bisa juga adalah gambaran pengalaman kita. Ketika kita begitu kecewa saat kita kehilangan harapan atas apa yang kita perjuangkan dan hanya bisa menangis untuk membuktikan iman dan kesetiaan kita. Atau ketika kita terpuruk dalam rasa tak berdaya karena ketidakmampuan kita membalikan situasi dan keadaan yang kita hadapi dan hanya bisa menangis meratapi nasib kita. Dalam situasi yang demikian, bisakah kita dengan jelas melihat kehadiran Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih, seperti kalian, saya pun sering tidak bisa melihat dengan jelas kehadiran Tuhan di dalam pengalaman hidup saya. Tetapi satu hal yang saya petik dari sikap Maria hari ini dalam situasi ini adalah ia tidak pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan ia datang mencari Tuhan dengan membawa seluruh kemanusiaannya. Sikap inilah yang membuat Maria Magdalena akhirnya bisa mengenal Tuhan yang hadir dan menyapa dirinya secara pribadi, bahwa Tuhan tidak meninggalkannya, tetapi dekat dengan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan mencari Tuhan yang bertolak dari pergumulan manusiawinya akhirnya bisa menghantar Maria Magdalena menjadi manusia Paskah. Kita pun bisa menjadi manusia Paskah jika kita setia mencari Tuhan dalam kemanusiaan kita. Karena itu, belajar dari Maria Magdalena, marilah kita membangun komitmen untuk terus mencari Tuhan dalam setiap pengalaman hidup yang kita hadapi. Amin.